Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Secara garis besar, film Siksa Neraka adalah cerita kesaksian dari seorang perempuan bernama Tias. Tias terlahir dari keluarga ustadz terpandang di kampungnya, yaitu Ustadz Syakir dan ibunya Rika. Tias pun memiliki dua orang kakak laki-laki, yaitu Bang Soleh dan juga Bang Fajar, serta memiliki satu adik perempuan bernama Aziza. Umur mereka pun tidak berjarak jauh, terpaut sekitar 1 tahun saja. Namun, di antara keempat anak bapak, Tias adalah anak yang cukup berbeda. Bagaimana tidak, saat sedang berada di acara tahlilan, Tias melihat orang itu sedang disiksa di neraka. Dia pun berteriak sambil menunjuk mayat itu, lalu berkata jika dia disiksa di neraka. Ya, sepertinya Tias ini anak yang cukup sensitif, yang mana itu keturunan dari ibunya Rika yang memiliki indera keenam. Aziza! Aziza! Nak? Selain sering membuat bapak malu, Tias juga anak yang mudah menangis. Lalu ia juga bodoh dalam pelajaran, sehingga kerap mendapatkan nilai kecil di sekolahnya. Ngayal yang aneh-aneh aja bisa, tapi ngerjain soal matematika nggak bisa. Begitulah ucapan sang bapak. Hal itu membuat Ustadz Syakir tidak suka kepada Tias. Tumbuh dengan ajaran agama yang kuat. Mereka selalu diceritakan tentang adanya tempat yang bernama surga dan neraka. Surga adalah tempat dengan segala kenikmatan, sementara neraka di sanalah tempat yang setimpal sesuai dengan perbuatan manusia semasa hidupnya. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Ustadz Syakir selalu memperingatkan agar anak-anaknya takut kepada neraka. Namun, tak dapat dipungkiri, kesenangan dunia membuat mereka lupa untuk mempersiapkan bekal yang cukup untuk di akhirat kelak. Tua dan muda, umur tidak ada yang tahu. Cerita pun berlanjut 10 tahun kemudian, hingga akhirnya keempat anak ini tumbuh remaja dan menunjukkan ketertarikannya masing-masing. Aziza yang sedari kecil hobi bernyanyi akhirnya ikut sebuah kompetisi dan berhasil masuk ke babak final. Namun, mimpi Aziza menjadi penyanyi sangat ditentang keras oleh Ustadz Syakir dengan alasan tidak baik perempuan ditonton oleh banyak orang, kemudian banyak mudorotnya. Soleh sebagai kakak ingin membantu Aziza mewujudkan mimpi itu dengan mengantarnya ke final lomba bernyanyi. Acara final itu diselenggarakan di kampung sebelah setelah ba'da Isya, sementara sekarang sudah masuk waktu maghrib. Hanya tersisa waktu sekitar 1 jam lagi. Kebetulan pada malam itu, bapak mendapatkan telepon jika ada warga yang meninggal, sehingga bapak dan ibu harus pergi keluar rumah mengurus jenazahnya. Di saat itulah kesempatan bagi Azizah datang ke acara final. Soleh meminta Fajar dan Tias untuk ikut mengantarkan Azizah. Namun Tias tidak mau karena takut dihukum oleh bapak. Lagi pula belum azan Isya. Nanti sholatnya gimana? Selain itu, besok lusa Tias ada ulangan. Tias mau belajar, takut nilainya kecil lagi. Namun, jika satu orang tidak ikut, maka mereka tidak jadi berangkat, ucap Bang Soleh. Dengan segala bujukan, Azizah terus merayu Tias agar ikut ke acara finalnya. Pada akhirnya, demi cita-cita sang adik, Tias pun ikut juga. Belum berangkat, Tias menyempatkan makan dulu selur karena sudah disiapkan ibu di meja makan, sementara yang lain sibuk mempersiapkan diri. Mereka berempat akhirnya pergi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya untuk ke desa seberang. Karena sudah terlambat, Bang Soleh menyarankan agar mereka lewat sungai saja, karena jika lewat jalan utama tidak akan keburu.
Nahasnya di tengah perjalanan seketika turun hujan dengan derasnya. Air sungai seketika naik dengan arus yang sangat kencang. Seketika keempatnya hanyut terbawa air sungai. Malangnya, kepala mereka pun terbentur dengan bebatuan besar yang ada di sana. Selama berhari-hari, mereka pun menghilang, belum bisa ditemukan. Berdoa pada Allah. Seketika adegan berpindah kepada keempat anak ustadz yang kini sudah ada di alam lain. Tak disangka, bekal ilmu agama yang selama ini diberikan Ustadz Syakir kepada anaknya tidaklah cukup, sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Baik Fajar, Soleh maupun Azizah ternyata diam-diam melakukan dosa tanpa sepengetahuan orang tuanya, mulai dari menipu orang lain, berbohong, mencuri, sampai berbuat zina. Alhasil mereka pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka itu dengan mendapatkan siksa neraka. Siksaan mereka pun sangat mengerikan. Lidah mereka dipotong, mata ditusuk, punggung disetrika, dicelupkan ke lahar panas secara berulang kali, tiada henti. Kalau anak kehilangan orang tua, disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak, disebut apa? Di alam dunia, akhirnya satu persatu anak Ustadz Syakir ditemukan juga seluruh, namun dalam keadaan tak bernyawa. Beruntungnya ada satu anak yang berhasil selamat. Dia adalah Tias. Jika kalian ingat, Tias ini sempat makan dulu kan sebelum berangkat. Mungkin itu salah satu alasan mengapa dia bisa bertahan hidup selama berhari-hari di dalam air sungai. Tias pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun dokter berkata kondisi Tias kritis. Tias sangat lemah dan dia pun di antara hidup dan mati. Dalam mati surinya, Tias pun berjumpa dengan saudara-saudaranya yang tengah disiksa di neraka. Kemudian dengan mata kepalanya sendiri, Tias melihat bahwa saudara-saudaranya itu disiksa oleh dirinya masing-masing dalam wujud yang mengerikan. Mereka adalah dosa-dosa yang dibuat selama di dunia. Sementara Tias dijemput oleh amal ibadahnya sendiri. Tempat Tias bukan di sini. Karena seluruh semasa hidupnya, Tias ini adalah anak Pak Syakir yang paling soleha. Ia kerap melakukan perbuatan baik, meskipun ia sering dianggap sebagai anak yang bodoh dan dibenci oleh bapaknya. Tetapi bodoh yang sebenarnya bukanlah bodoh tentang pelajaran, melainkan orang-orang yang memakai otaknya untuk perbuatan tidak benar, itulah orang bodoh yang sebenarnya. Kemudian Tias pun diseret, dibawa keluar oleh amal ibadahnya dari neraka itu. Akhirnya Tias pun sadarkan diri. Itulah kesaksian Tias saat mengalami mati suri, melihat saudaranya disiksa oleh dosanya sendiri. Bapak sampai saat ini selalu merasa bersalah karena belum cukup memberikan bekal untuk anak-anaknya. Saya selalu bertanya-tanya, apakah cukup bekal yang aku telah berikan kepada dia? Karena ia pikir waktu mereka masih panjang.
Tapi perlu diingat, ajal tidak ada yang tahu dan kapan saja bisa menjemput. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak, ibu, dan Tias pun sering berkunjung ziarah supaya siksa mereka diringankan. Setahu Mamang Stur, saat mengaji di madrasah dulu, manusia itu baru akan merasakan surga atau neraka setelah hancurnya alam dunia. Mamang kira akan ada adegan kiamat atau hancurnya alam semesta di dalam film ini. Tapi kenyataannya nggak ada. Sesimpel ada tokoh yang mati, dia punya dosa, terus langsung disiksa di neraka. Harusnya kan kalau orangnya berdosa disiksa dulu di alam barzah atau alam kubur ya Stur. Selain itu Mamang juga pernah dengar orang akan mulai menerima ganjaran seperti disiksa itu setelah 7 langkah ditinggalkan oleh keluarganya dari tanah kuburan. Tetapi di film ini, mayatnya belum dikubur aja orangnya udah disiksa Slur. Contohnya kayak mayat si Soleh, baru ditemukan di atas sungai, tapi ceritanya si Soleh ini udah disiksa habis-habisan. Ya, pada akhirnya, film Siksa Neraka ini memang mencoba untuk menduplikasi apa yang ada pada komiknya puluhan tahun lalu. Jadi ceritanya gak sedetail itu. Intinya film ini hanya ingin menonjolkan adegan siksa-siksa di neraka saja. Buat yang baca komiknya pasti gak asing lagi dengan visual lidah dipaku, lidah digergaji, punggung disetrika, hingga dijepit kalajengking raksasa. Semua suguhan visual neraka di film ini menjadi pengingat bagi penonton akan dosa yang pernah diperbuat di dunia. Perlu diingat juga bahwa film Siksa Neraka ini memiliki rating 17 ke atas Slur karena gambar-gambarnya yang cukup mengganggu. Oleh karena itu bagi kalian Slur yang ingin menonton, pastikan kalian udah berumur 17 ke atas ya. Film Siksa Neraka masih bisa disaksikan di bioskop-bioskop di Indonesia. Hingga sekarang film ini pun berhasil meraup 1,5 juta penonton.